Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi kakak Luki. Selamat pagi Kak Karman. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, kakak harap adik-adik di rumah juga dalam keadaan sehat, luar biasa semua karena pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan beserta kita, Tuhan menyayangi kita, sehingga kita masih bisa beribadah. Walaupun kita beribadah secara daring, tetapi itu semua karena kasih setia Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Nah, karena Tuhan sudah setia kepada kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi saksi Kristus yang setia. Karena itu adik-adik, mari silakan adik-adik di rumah berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10, bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibadah kita, pertolongan kita dalam jam ibadah pagi hari ini adalah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari Tuhan kita Yesus Kristus buat adik-adik di rumah dan buat kita semua. Salam. Ya, adik-adik, silakan duduk. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi tentang kasih setia Tuhan. Saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Silakan buka Mazmur pasal 26, ayat yang pertama sampai 7. Mazmur 26, ayat yang pertama sampai ke 7. Ayat yang agak tulisannya agak keluar, kakak akan bacakan. Sedangkan tulisan yang agak ke dalam akan dibacakan oleh adik-adik di rumah dan kakak Luki. Ya, jadi Mazmur 26, ayat pertama sampai ke 7. Kita mulai dari judul. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Sebab aku telah hidup di dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya. Dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikalah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan.
sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita, dan Dia juga meminta kita untuk saling mengasihi. Jadi kita harus mengasihi sesama kita, apalagi Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, kita akan mendengarkan perintah saling mengasihi yang terambil dari Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Karena itu adik-adik, dengarkanlah perintahnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan kasihani. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kakak Peter. Tapi sebelumnya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dan membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami sudah datang memuji, membesarkan nama-Mu, kami sudah datang mohon ampun kepadamu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat tinggal dalam hati kami, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Kakak Peter yang bercerita, Tuhan berilah hikmat, biarlah lewat Kakak Peter Engkau menyampaikan firman-Mu itu dan bisa kami terima dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Kakak Arman yang sudah memberi kesempatan. Baik, kita hari ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana cerita kita pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26 dengan judul Matias terpilih menggantikan Yudas. Matias terpilih menggantikan Yudas. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kamu siapa murid Yesus yang mengkhianati dia? Bagaimana dia mengkhianatinya? Dan bagaimana akhir hidupnya? Ini yang kita akan ceritakan hari ini. Ingat cerita pada hari Kamis yang lalu? Cerita hari Kamis yang lalu menjelaskan bagaimana Yesus yang terangkat ke surga dan disaksikan oleh para murid-murid. Masih ingat tidak? Dan apa yang selanjutnya dilakukan oleh murid-murid Yesus? Silakan. Mungkin ada yang mau mengingat cerita kita yang lalu. Wah, betul. Murid-murid kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul di dalam sebuah rumah dan disitulah mereka bertekun di dalam doa sambil menantikan
janji Tuhan Yesus. Setiap hari mereka berkumpul di dalam rumah itu. Oh, luar biasa. Rupanya setiap hari jumlah mereka terus bertambah. Ya, di dalam Alkitab dicatat bahwa jumlah mereka kira-kira 120 orang. Coba adik-adik bayangkan. Jumlah yang begitu banyak dan berada di dalam sebuah rumah. Ya. Dan ya mungkin rumahnya juga tidak terlalu besar. Tentu ini akan membuat mereka ya sesak. Bukan? Ya. Nah, pada saat mereka sedang berkumpul dalam rumah itu, tiba-tiba Petrus berdiri di tengah-tengah mereka. Apa yang disampaikan oleh Petrus? Oh, ternyata Petrus mau menyampaikan bahwa Yudas sudah berkhianat sehingga harus ada gantinya. Lalu Petrus meminta mereka untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk mengganti Yudas. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu tidak mudah untuk memilih siapa yang mau menggantikan Yudas. Yudas yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus dan dia menjualnya dengan 30 keping perak, tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Dan Yudas sudah mati. Kematian Yudas karena kejahatan yang diperbuatnya ini juga menjadi peringatan bagi kita untuk tidak berkhianat kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu supaya hal itu tidak lagi terulang, maka yang akan menggantikan Yudas ada 2 persyaratan di dalam Alkitab disebutkan. Yang pertama, haruslah orang yang selalu bersama-sama dengan Yudas. Bersama-sama dengan Yesus semasa hidupnya. Di mana apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia tahu semua. Ya. Supaya apa? Dia bisa menjadi saksi bagi kebangkitan Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu. Syarat yang kedua adalah dia adalah seorang yang setia melayani Tuhan. Ya, jadi di sini anak-anak yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi Kristus adalah juga tugas kita dan dibutuhkan kesetiaan kita. Ya, supaya kita tidak dapat terus menjadi terang di dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi saksi bagi sesama kita. Nah, setelah Petrus menyampaikan hal itu di tengah-tengah mereka semua, maka mereka mengusulkan 2 orang. Nah, siapa yang diusulkan itu? Atau siapakah kedua orang itu? Mereka adalah Yusuf yang disebut sebagai Barsabas atau Justus, dan yang kedua adalah Matias. Nah, sebelum dilakukan pemilihan, ya, kalau zaman dulu itu diundi. Ya. Sebelum diundi, maka sebelumnya itu akan dilakukan namanya berdoa. Jadi mereka berdoa. Ya, kita selaku orang percaya dalam melakukan sesuatu, maka kita harus berdoa. Apalagi di dalam memilih. Ya, meminta petunjuk dari Tuhan supaya kita tidak salah memilih.
Jadi berdoa itu sangat penting agar tidak salah di dalam mengambil keputusan yang juga sangat penting itu. Dan setelah berdoa, Tuhan mendengarkan doa mereka. Dan setelah mereka berdoa, maka mereka membuang undi. Dan yang terpilih pada saat itu menjadi Rasul ke-12 adalah Matias. Jadi Matiaslah yang menjadi pengganti Yudas Iskariot. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita juga kita diperhadapkan oleh suatu pilihan. Ketika kita memilih sesuatu, maka kita harus berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, supaya kita tidak salah dalam memilih. Kiranya melalui cerita kita hari ini, kita bisa nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Cerita kita ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Mari kita baca bersama. Saya akan bacakan, ya, kita sama-sama yang di rumah bacakan. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkannya, dan lebih berbahagia
kalau kita mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Semua siapkan hati, kita bersama-sama untuk masuk dalam doa, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, kita mengamini bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu bersumber daripada Tuhan. Dan karena itu kita bersyukur. Pagi hari ini kita akan membawa tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 86 ayat ke-12. Mazmur 86 ayat ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jadi adik-adik di rumah silakan mengumpulkan persembahannya. Nanti silakan di-store di gedung gereja pada saat orang tua kita beribadah di gereja, atau adik-adik bisa memberikannya kepada kakak-kakak pembimbing yang ada di sekitar rumah adik-adik. Sambil membawa persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288 bait yang pertama. Mari puji Raja Surga. Adik-adik di rumah, kakak jemput berdiri, silakan berdiri. Marilah kita bersama-sama berdiri dan menyatakan keyakinan iman kita kepada Tuhan melalui pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 280, bait yang pertama sampai ketiga. Aku percaya. Percaya Allah yang kekal, yang boleh sabda kita dengar, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Ayat yang kedua. Percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Bait yang ketiga, aku percaya pada Roh Kudus.
silakan duduk kembali. Ya, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang lagi kepadamu, bersyukur, berterima kasih oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, kami boleh alami lagi pada hari Minggu hari ini ya Tuhan. Kami sudah membaca, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh tinggal tertanam baik dalam loh hati kami, sehingga itu boleh menjadi suluh dan pedoman di dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur bahwa melalui kesempatan ini, kami juga anak-anak-Mu boleh dilibatkan di dalam pelayanan-Mu melalui persembahan. Kiranya persembahan yang kami sudah berikan boleh digunakan di dalam pelayanan, khususnya di sekolah minggu, di jemaat kami, Jemaat Silo Campagaya. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah melalui YouTube ini di rumah. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati setiap kegiatan yang boleh dilakukan. Biarlah apa yang dikerjakan ini boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak ini dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, bahkan apapun yang dilakukan. Khususnya Tuhan untuk ke depan, mungkin ada yang ulangan atau dalam mempersiapkan diri untuk ulangan semester. Tuhan berkati setiap usaha mereka sehingga semuanya boleh berhasil dengan baik. Kami juga senantiasa berdoa untuk kedua orang tua mereka. Tuhan juga berkati dalam setiap tugas pekerjaan, baik yang bekerja dari rumah maupun yang bekerja di kantor. Tuhan berkati, biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan keluarga anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan guru sekolah minggu, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, biarlah senantiasa mempersiapkan diri di dalam melakukan kegiatan-kegiatan khususnya di dalam melayani di sekolah minggu Jemaat Silo Campagaya. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk masa-masa sekarang ini ya Tuhan, dalam masa pandemi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menjauhkan virus yang ada sehingga kami boleh melakukan tugas-tugas kami sebagaimana sedia kala ya Tuhan. Program-program pengurus yang sudah diprogramkan Tuhan berkati sehingga boleh terlaksana dengan baik, bahkan di dalamnya hanya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami, Tuhan beri kekuatan kemampuan dari pusat hingga ke pelosok-pelosok supaya boleh mengatur, boleh memimpin negara ini dengan baik. Bahkan di dalam negara ini hanya nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Secara khusus Tuhan, kami di Kota Makassar, Tuhan berkati pemerintah kami, wali kota, camat, lurah, sampai ke tempat-tempat kami berada, RT dan RW. Tuhan berkati, biarlah semuanya itu dilakukan hanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, walaupun kita beribadah secara daring, kakak yakin adik-adik tetap bersemangat dalam melaksanakan aktivitas. Untuk itu, aktivitas pagi hari ini kita akan menghafal satu buah ayat yang terambil dari pertama Korintus pasal 15 ayat ke-58. Pertama Korintus pasal 15 ayat ke-58. Kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Oke, adik-adik, kita ulang sekali lagi. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena itu kakak jemput adik-adik di rumah untuk berdiri. Pergilah, nyatakanlah kesaksianmu kepada semua orang. Peganglah firman-Nya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala lutut yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Filipi pasal 1 ayat 8 sampai 10. Adik-adik, sekali lagi kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 180. Kasih Tuhan mengiringmu. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Haleluya. Selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.